Kota Los Angeles tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Langit yang biasanya biru cerah berubah menjadi kelam, dipenuhi asap pekat yang menggantung tanpa henti. Kebakaran hutan yang bermula dari percikan kecil, di kawasan perbukitan meluas dengan cepat, menelan ratusan rumah dalam hitungan jam. Angin kencang yang berembus dari arah pantai memperparah situasi, menyebarkan api hingga ke permukiman padat penduduk. Suara siren pemadam kebakaran menggema di setiap sudut kota, memecah keheningan malam. Tangisan anak-anak, jeritan minta tolong, dan langkah kaki yang tergesa-gesa menciptakan suasana mencekam. Warga berlari keluar rumah hanya dengan pakaian di badan, meninggalkan semua harta benda mereka yang tak lagi bisa diselamatkan. Tapi seakan memiliki kehendak sendiri, mengejar siapa saja yang tak cukup cepat untuk menghindar. Di tengah kobaran api, seorang ibu muda bernama Sarah berjuang menyelamatkan kedua anaknya, Mia yang berusia 5 tahun dan Liam yang baru 3 tahun. Rumah mereka sudah setengah terbakar, dan api dengan cepat merambat ke atap. Dengan napas yang tersengal-sengal, Sarah menggenggam erat tangan kedua anaknya, menyeret mereka keluar menuju jalan utama. Namun, asap yang begitu tebal membuat penglihatannya kabur. Mia mulai terbatuk-batuk, suaranya lemah, sementara Liam menangis tanpa henti. Sarah menatap sekeliling dengan panik, berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Tetapi yang ia lihat hanyalah kekacauan. Orang-orang berteriak, saling mendorong, dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Yana tahu bahwa tidak ada yang akan datang untuk membantu. Semua orang di sana sedang berjuang untuk hidup mereka sendiri. Sementara itu, di kawasan lain kota, seorang pria tua bernama Hector berjuang menyelamatkan rumah yang telah ia bangun dengan susah payah selama 3 tahun terakhir. Dengan ember kecil di tangannya, ia menyiramkan air ke dinding kayu yang sudah mulai berasap. "Ini rumahku. Aku tidak akan pergi tanpa mencoba menyelamatkannya," teriak Hector ketika seorang petugas pemadam kebakaran memintanya untuk segera meninggalkan tempat itu. Air matanya mengalir deras, bukan karena panasnya api, tetapi karena rasa tak berdaya melihat mimpi dan kenangannya terbakar habis. Ia akhirnya menyerah ketika api mulai mendekati tangki gas di halaman belakang. Dengan hati yang hancur, ia melangkah mundur, menyaksikan rumah yang penuh kenangan bersama. Almarhum istrinya berubah menjadi abu. Di pusat kota, jalan-jalan dipenuhi mobil yang mencoba melarikan diri. Namun kemacetan parah membuat segalanya semakin buruk. Klakson mobil bersaut-sautan, menambah hiruk-pikuk suasana. Beberapa orang keluar dari kendaraan mereka, memaki-maki karena frustrasi. Di dalam salah satu mobil, seorang pria bernama Daniel memeluk istrinya yang sedang hamil besar. Ia tahu bahwa mereka tidak akan sempat keluar dari kota jika kebakaran terus merambat. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. "Kita tidak akan bisa keluar dari sini," bisiknya, sambil menggenggam tangan istrinya yang gemetar. Ia merasa gagal sebagai seorang suami, tidak mampu melindungi keluarganya. Suara ledakan di kejauhan membuat mereka tersentak. Kebakaran sudah semakin dekat, dan waktu semakin menipis. Di sisi kota yang lain, petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat bekerja di bawah tekanan yang luar biasa. Mereka kekurangan air, sumber daya, dan tenaga kerja. Salah satu komandan Jack berteriak melalui radio, memohon bantuan tambahan. "Kami tidak bisa menangani ini sendirian. Api terlalu besar, dan angin terus berubah arah." Suaranya terdengar serak, penuh putus asa. Para petugas pemadam kebakaran yang kelelahan terus berusaha memadamkan api dengan selang yang kecil dibandingkan dengan kobaran api yang begitu besar. Beberapa di antaranya jatuh tersungkur karena kelelahan atau tersedak asap. Meski begitu mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahwa di balik dinding api itu ada ribuan nyawa yang menanti diselamatkan. Namun, konflik batin terus menghantui mereka. Berapa banyak nyawa yang bisa mereka selamatkan? Sebelum semuanya terlambat, di distrik lain yang lebih dekat ke pusat kebakaran, sebuah keluarga kecil mencoba menyelamatkan diri dengan berlari, menembus gelapnya malam. Evan dan istrinya, Clara, masing-masing menggendong anak mereka yang masih kecil, berusaha menjauh dari kobaran api yang mendekat dengan cepat. Udara penuh dengan abu membuat pernapasan mereka semakin berat. Di tengah pelarian mereka, Clara tersandung batu besar dan jatuh dengan keras ke tanah. Evan berbalik, berusaha membantu istrinya berdiri, tetapi api sudah begitu dekat. "Kita tidak punya waktu, Clara." "Bangun!" teriaknya dengan putus asa. Namun Clara meringis kesakitan, tangannya memegangi pergelangan kaki yang terluka. Dalam dilema yang menghancurkan hatinya, Evan harus memutuskan apakah tetap bersamanya atau melanjutkan pelarian demi menyelamatkan anak-anak mereka. Dengan berat hati, ia memanggil seorang tetangga yang juga melarikan diri untuk membantu Clara, sementara ia berlari lebih jauh membawa kedua anaknya. Tangis Clara dan Evan menjadi saksi bisu malam itu, di mana rasa cinta dan tanggung jawab diuji oleh maut.
Di sebuah pusat perbelanjaan yang ditinggalkan, ratusan orang berkumpul dengan harapan mendapatkan perlindungan. Namun tempat itu segera berubah menjadi zona konflik. Stok makanan dan air yang terbatas memicu ketegangan di antara mereka yang berada di sana. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh kecemasan memaksa dirinya untuk mendapatkan sebotol air dari meja bantuan. "Anak-anak saya butuh ini," teriaknya, meski orang-orang di sekelilingnya juga berteriak bahwa mereka membutuhkan hal yang sama. Ketegangan meningkat, dan beberapa orang mulai saling dorong. Seorang wanita tua jatuh ke lantai saat mencoba mempertahankan botol airnya. Tangannya gemetar, tetapi ia menolak melepaskan barang itu, seolah-olah hidupnya bergantung pada botol kecil tersebut. "Tolong jangan seperti ini," teriak seorang relawan muda, mencoba memisahkan mereka. Namun rasa lapar dan haus telah merubah manusia menjadi makhluk yang didorong oleh insting bertahan hidup semata. Sementara itu, di jalan raya utama menuju luar kota, sebuah bus yang penuh dengan pengungsi tiba-tiba dihentikan oleh api yang memblokir jalan. Orang-orang di dalam bus berteriak ketakutan, menatap lidah api yang menjilat-jilat udara. Sopir bus, seorang pria tua bernama Ray, mencoba menenangkan penumpangnya meskipun ia sendiri dipenuhi rasa panik. "Tetap tenang. Kita akan mencari jalan lain," katanya dengan suara yang bergetar. Namun, seorang pemuda berdiri dari kursinya menunjuk ke arah pintu. "Kita harus keluar sekarang. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini," teriaknya. Kepanikan menyebar dengan cepat, membuat beberapa penumpang membuka pintu darurat dan berlari keluar. Namun api begitu dekat, dan suara ledakan ban membuat semuanya semakin kacau. Ray hanya bisa berdoa di kursinya, memohon agar keajaiban datang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Di sebuah area pinggiran kota yang dikelilingi hutan, seorang remaja laki-laki bernama Kyle terjebak sendirian di rumahnya. Kedua orang tuanya sedang bekerja saat kebakaran terjadi, meninggalkannya untuk mengurus adik perempuannya yang masih bayi. Ketika Kyle menyadari api sudah mencapai halaman belakang rumah mereka, ia segera mengambil selimut basah untuk melindungi adiknya. Namun ia tahu mereka tidak bisa bertahan lama di sana. Dengan penuh ketakutan, ia menelpon nomor darurat berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. "Tolong, seseorang bantu kami," teriaknya dengan suara yang pecah. Suhu di dalam rumah semakin panas, membuat Kyle hampir kehilangan harapan. Namun, suara siren pemadam kebakaran dari kejauhan memberinya secercah harapan. Ia berlari ke jendela, melambai-lambaikan kain putih, berharap mereka akan melihatnya. Di saat yang sama, air matanya terus mengalir, memikirkan bagaimana ia bisa tetap tegar untuk adik kecilnya. Di tempat lain, rumah sakit di Los Angeles penuh sesak oleh korban kebakaran. Lorong-lorong dipenuhi orang-orang yang mengalami luka bakar, sesak napas, dan trauma. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti, wajah mereka penuh dengan kelelahan. Dr. Emily, seorang dokter muda, merasa seluruh energinya hampir habis setelah 18 jam bertugas tanpa henti. Ia baru saja selesai menenangkan seorang pasien anak yang mengalami luka bakar di wajahnya. Ketika seorang ibu datang berlari, sambil membawa bayi yang pingsan karena menghirup asap. "Tolong anak saya, dokter. Dia tidak bernapas," tangisnya memohon dengan suara bergetar. Emily segera mengambil bayi itu, mencoba memberinya pernapasan buatan. Semua mata di ruang tunggu tertuju pada mereka, menunggu keajaiban yang mungkin terjadi. Ketika akhirnya bayi itu mulai menangis pelan, seluruh ruangan seakan menghela napas lega. Namun di balik semua itu, Emily tahu bahwa masih banyak nyawa yang berada di ujung tanduk. Di tengah kobaran api dan kepanikan yang melanda Los Angeles, secercah harapan mulai terlihat dari komunitas Muslim setempat. Masjid-masjid yang tersebar di berbagai sudut kota memutuskan untuk membuka pintu sebagai tempat penampungan bagi warga yang kehilangan rumah. Masjid Al-Ikhlas di pusat kota menjadi salah satu yang pertama kali menawarkan perlindungan. Para jamaah dan relawan bergerak cepat, mengubah aula salat menjadi tempat tidur darurat dengan tikar dan selimut seadanya. Di luar masjid, antrian panjang warga yang membawa barang-barang mereka mulai terbentuk. Namun, suasana di pintu masuk tidak sepenuhnya damai. Beberapa warga yang tidak mengenal masjid merasa canggung dan ragu untuk masuk. "Apakah kita diizinkan berada di sini? Bukankah ini tempat ibadah mereka?" bisik seorang wanita kepada suaminya. Suasana menjadi tegang hingga salah satu imam masjid, Sheikh Abdullah, keluar dan menyambut mereka dengan senyuman. "Pintu ini terbuka untuk semua. Ini adalah rumah kemanusiaan," ujarnya, meredakan kecanggungan mereka. Di dalam masjid, suasana berangsur-angsur berubah menjadi hangat. Relawan bekerja tanpa kenal lelah untuk membagikan makanan dan air kepada para pengungsi. Namun tidak semua berjalan mulus. Stok makanan yang terbatas mulai memicu ketegangan di antara para pengungsi. Seorang pria tua yang kehilangan seluruh hartanya
mulai memprotes ketika ia tidak mendapatkan bagian makanannya. "Apa gunanya berlindung di sini kalau kita tidak bisa makan?" teriaknya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Para relawan berusaha menenangkan situasi, tetapi konflik kecil itu menyisakan keheningan yang menegangkan di ruangan. Melihat hal itu, seorang jamaah masjid yang dikenal dengan kemurahan hatinya mendekati pria itu dan menyerahkan makanan jatahnya sendiri. "Kami mungkin tidak punya banyak, tetapi kami berbagi apa yang kami miliki," katanya dengan lembut. Tindakan kecil itu perlahan memulihkan ketenangan, tetapi para relawan tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Di sudut lain masjid, seorang dokter muda bernama Aisyah, yang juga seorang jamaah, mendirikan pos darurat kesehatan. Ia memeriksa luka bakar ringan, memberikan obat-obatan, dan menenangkan anak-anak yang mengalami trauma. Salah satu pasiennya adalah seorang anak, perempuan bernama Lily yang kehilangan ibunya. Dalam kebakaran, Lily tidak berbicara, hanya duduk diam dengan wajah kosong. Aisyah berlutut di hadapannya, berbicara dengan suara lembut. "Kamu aman sekarang. Kami di sini untuk membantumu," katanya sambil menggenggam tangan kecil Lily. Namun, dalam hatinya, Aisyah merasa berat. Ia tahu bahwa luka fisik lebih mudah diobati daripada luka emosional yang mendalam. Tangisan pelan Lily akhirnya pecah, dan Aisyah memeluknya erat, berjanji bahwa ia tidak akan dibiarkan sendiri. Malam harinya, masjid dipenuhi dengan aktivitas sosial yang menghidupkan kembali harapan di antara para pengungsi. Para relawan mengorganisasi sesi berbagi cerita, di mana para korban kebakaran dapat saling mendukung. Seorang pria muslim bernama Omar naik ke depan untuk berbicara. Ia menceritakan kisahnya tentang bagaimana ia kehilangan rumahnya dalam kebakaran serupa di masa lalu. "And mau kayo nais maniukan kikinan untuk saya lagi. Saya tahu betapa sulitnya ini. Tetapi percayalah, kita bisa bangkit bersama," katanya dengan suara yang mantap. Kata-katanya menggugah hati para pendengar, termasuk seorang wanita tua bernama Mrs. Jenkins, yang sebelumnya merasa putus asa. Ia mendekati Omar setelah sesi selesai, menggenggam tangannya, dan bertemu nanti. "Anda memberi saya alasan untuk bertahan." Ketika hari mulai berganti, masjid bukan hanya menjadi tempat perlindungan, tetapi juga pusat harapan dan solidaritas. Orang-orang dari berbagai agama mulai berdatangan untuk memberikan bantuan. Komunitas Kristen setempat mengirimkan makanan, sementara sinagoga di dekatnya menyumbangkan selimut dan pakaian. Suasana di masjid berubah menjadi lebih hidup, penuh dengan semangat gotong royong. Namun konflik kecil tetap tidak bisa dihindari. Seorang pria dengan suara keras mempertanyakan mengapa masjid harus membuka pintunya untuk orang-orang yang bukan muslim. "Ini bukan hanya rumah ibadah kita. Ini tanggung jawab kita sebagai manusia," jawab Sheikh Abdullah dengan tegas. Pernyataan itu disambut dengan tepuk tangan dari para pengungsi yang ada di sana. Meskipun tantangan masih menghadang, masjid-masjid di Los Angeles membuktikan bahwa di tengah kehancuran, kemanusiaan tetap bisa menjadi api yang menyala untuk menerangi jalan menuju pemulihan. Di hari berikutnya, bantuan dari luar mulai berdatangan dalam jumlah besar. Truk-truk berisi makanan, air, dan pakaian memenuhi halaman masjid. Relawan dari berbagai komunitas bergabung dengan jamaah untuk mendistribusikan bantuan tersebut. Namun lonjakan jumlah pengungsi menciptakan tekanan baru. Aula masjid yang sudah penuh sesak tidak lagi mampu menampung semua orang. Seorang relawan muda bernama Khalid merasa frustrasi melihat kondisi ini. "Kita tidak bisa membiarkan mereka tidur di luar, sementara kita punya ruang lebih di dalam," katanya sambil menunjuk ke ruang khusus jamaah wanita yang masih kosong. Namun beberapa orang merasa keberatan, mengingat ruang itu biasanya digunakan untuk ibadah. Konflik kecil ini meruncing hingga Sheikh Abdullah turun tangan. Dengan tenang tidak berkata masjid adalah tempat sujud kepada Tuhan, tetapi melindungi mereka yang membutuhkan adalah salah satu cara tertinggi untuk mendekatkan diri kepadanya. Kata-kata itu membungkam protes dan ruang tambahan pun akhirnya dibuka. Di dalam masjid, interaksi antara para pengungsi mulai memperlihatkan sisi kemanusiaan yang indah. Anak-anak dari berbagai latar belakang bermain bersama di halaman, tawa mereka membawa sedikit keceriaan di tengah tragedi. Seorang pengungsi bernama Maria, yang sebelumnya merasa canggung berada di masjid, akhirnya bergabung dalam kegiatan memasak bersama para relawan. "Awalnya, saya merasa seperti orang asing di sini," katanya sambil mengaduk panci besar berisi sup. "Tapi sekarang, saya merasa seperti bagian dari keluarga besar." Di sisi lain, para relawan muslim belajar memahami cerita-cerita hidup para pengungsi yang berbeda budaya. Mereka saling berbagi makanan, kisah, dan bahkan doa. Dinding perbedaan yang awalnya terasa kaku mulai runtuh, digantikan oleh rasa saling menghormati dan kasih sayang. Namun, di tengah kebersamaan yang tumbuh, konflik baru muncul ketika beberapa pengungsi mulai kehilangan kesabaran.
Seorang pria bernama Mark, yang telah kehilangan rumah dan pekerjaannya, melampiaskan kemarahannya pada relawan. Kalian mungkin tidak mengerti apa artinya kehilangan segalanya. Kalian masih punya tempat ini, sedangkan saya tidak punya apa-apa lagi. Teriaknya dengan mata penuh air mata. Suasana tegang dan beberapa relawan tampak tersinggung. Namun, seorang jamaah senior mendekati Mark, menepuk bahunya, dan berkata, "Kami mungkin tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan rumah, tetapi kami tahu bagaimana rasanya kehilangan harapan. Itulah mengapa kami ada di sini untukmu." Kata-kata itu menyentuh hati Mark, dan ia akhirnya meminta maaf. Insiden ini mengingatkan semua orang bahwa di tengah tragedi, rasa frustrasi adalah bagian dari proses penyembuhan. Menjelang malam, masjid mengadakan doa bersama lintas agama, dipimpin oleh Sheikh Abdullah dan pemimpin komunitas lainnya. Doa ini dihadiri oleh pengungsi, relawan, dan warga sekitar yang datang untuk menunjukkan solidaritas. Di dalam aula masjid, suasana penuh haru saat doa-doa dipanjatkan dalam berbagai bahasa. Seorang anak kecil memegang tangan ibunya sambil bertanya, "Apakah semua ini akan berakhir?" Sang ibu hanya bisa mengangguk pelan sambil menahan air mata. Sheikh Abdullah menutup doa dengan pesan singkat, "Api telah membakar rumah kita, tetapi tidak bisa membakar hati kita. Di sini kita bangkit bersama, saling menjaga." Kata-kata itu disambut dengan tepuk tangan dan air mata dari semua yang hadir, mengukuhkan masjid sebagai simbol harapan bagi komunitas yang dilanda bencana. Ketika hari-hari berlalu, masjid menjadi lebih dari sekadar tempat perlindungan. Ia berubah menjadi pusat pemulihan. Kegiatan seperti pelatihan kerja, konseling trauma, dan diskusi komunitas mulai diadakan. Para pengungsi yang awalnya merasa putus asa mulai menemukan arah baru dalam hidup mereka. Maria, yang sebelumnya kehilangan rumah, kini menjadi relawan tetap di masjid membantu korban lainnya. Mark, yang sempat marah, mulai membantu mengorganisasi distribusi bantuan. Bahkan, beberapa pengungsi non-muslim mulai tertarik untuk mempelajari Islam, bukan karena paksaan, tetapi karena ketulusan dan empati yang mereka rasakan selama tinggal di masjid. Ketika akhirnya pemerintah menyatakan kebakaran telah sepenuhnya padam, banyak pengungsi meninggalkan masjid dengan hati yang penuh syukur. Bagi mereka, masjid bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga simbol persatuan, harapan, dan kemanusiaan yang tidak memandang perbedaan. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika seorang anak laki-laki bernama Jason kembali ke masjid, setelah ia dan keluarganya mendapatkan tempat tinggal baru. Dengan membawa gambar sederhana yang ia lukis sendiri, Jason menyerahkannya kepada Sheikh Abdullah. Gambar itu menunjukkan sebuah masjid, dengan api yang menjauh dan orang-orang yang tersenyum di sekitarnya. "Terima kasih telah menyelamatkan kami," kata Jason dengan polos. Sheikh Abdullah memeluk anak itu, matanya basah oleh air mata. "Tidak, Jason. Kamulah yang mengajarkan kami tentang keberanian," balasnya. Gambar Jason akhirnya dipasang di dinding masjid, sebagai pengingat tentang apa yang telah mereka lewati bersama, dan sebagai simbol harapan bagi semua yang melihatnya. Di sisi lain, dampak dari inisiatif masjid ini mulai terasa di komunitas sekitar. Warga yang sebelumnya tidak pernah berinteraksi dengan komunitas muslim, kini mulai melihat mereka dengan pandangan baru. Beberapa bahkan memutuskan untuk berkunjung ke masjid hanya untuk mengucapkan terima kasih. Seorang pria tua yang sebelumnya mengaku memiliki prasangka buruk terhadap umat Islam datang membawa sekeranjang buah untuk para relawan. "Saya salah menilai kalian. Kalian menunjukkan kepada saya apa artinya cinta kasih sejati," katanya dengan suara bergetar. Para relawan menyambutnya dengan senyuman hangat, mengingatkan bahwa perubahan selalu mungkin terjadi ketika hati terbuka untuk memahami satu sama lain. Saat keadaan mulai kembali normal, masjid-masjid di Los Angeles tidak melupakan misi mereka untuk terus membantu masyarakat. Mereka bekerja sama dengan organisasi lintas agama untuk membentuk jaringan bantuan darurat yang dapat diaktifkan kapan saja bencana melanda. Sheikh Abdullah menutup khutbah Jumat dengan pesan yang menggugah hati. "Api telah menguji kita, tetapi dari abu kebakaran ini, kita membangun sesuatu yang lebih kuat. Persatuan, harapan dan kemanusiaan yang melampaui perbedaan. Kita adalah bukti bahwa saat bencana datang, tidak ada yang berdiri sendiri."